Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny. Di video kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai investasi. Saya juga akan men-sharing pengalaman saya dalam melakukan investasi, serta menjelaskan sedikit cara perhitungan return dari investasi saya. Nah, banyak berpendapat bahwa menabung di bank saja tidak akan mencukupi kehidupan di masa akan datang. Hal ini memang benar. Penyebabnya karena dari efek inflasi yang menyebabkan nilai mata uang menjadi semakin kecil, serta tingkat suku bunga di bank yang sangat kecil. Saya ambil contoh Bank BCA. Bisa diketahui suku bunga bank di BCA untuk tabungan hanya 0,27% per tahun. Itu pun untuk saldo dari 500 juta sampai dengan 1 miliar. Oleh karena itu, selain menabung, kita juga bisa melakukan investasi yang bisa memberikan keuntungan. Nah, apa sih investasi itu? Investasi merupakan upaya menanamkan modal berupa uang maupun aset berharga lainnya dalam upaya mendapatkan return di masa akan datang. Umumnya, aset yang ditanamkan investor akan dikembangkan oleh pihak yang mengelola aset tersebut. Nah, dari aset yang dikembangkan tersebut akan dibagikan keuntungannya kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan dari kedua belah pihak. Nah, investasi ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu real asset dan juga financial asset. Yang pertama, real asset. Real asset adalah aset yang berwujud dan dapat dilihat secara fisik dan memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan. Contoh dari real asset seperti gedung, mobil, tanah, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya, real asset cenderung lebih stabil dan konsisten terhadap inflasi. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya nilai dari real asset tidak terlalu dipengaruhi oleh laju inflasi suatu mata uang. Jadi bisa dibilang bahwa pergerakan mata uang hingga aspek ekonomi makro lainnya tidak bisa mempengaruhi real asset secara signifikan. Maka dari itu, real asset dikatakan sebagai sarana yang cocok bagi para investor untuk menanamkan modalnya di saat inflasi sebuah negara yang tidak menentu. Bahkan, ketika inflasi terjadi, real asset akan unggul dari financial asset, baik itu dari segi nilai maupun konsistensi. Walaupun demikian, real asset ini tidak secair financial asset. Real asset ini kurang liquid. Maksud dari liquid di sini adalah pada saat menjual aset, diperlukan waktu yang lama dengan biaya transaksi yang tinggi. Selain itu, real asset lebih mahal dalam konteks penyimpanan. Para investor yang berinvestasi di real asset harus mengeluarkan dana perawatan dan penyimpanan untuk menjaga nilai dan kualitas aset yang dimilikinya. Contohnya seperti gedung. Para investor perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan maintenance terhadap asetnya, yaitu gedungnya. Bisa itu 6 bulan sekali maupun 1 tahun sekali, guna untuk menjaga aset tersebut tetap terjaga dan juga bernilai. Tadi kita udah bahas sekilas mengenai real asset. Sekarang kita masuk ke jenis investasi yang kedua, yaitu financial asset. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih financial asset itu apa? Nah, financial asset merupakan jenis aset yang tidak berwujud. Contohnya seperti saham, asuransi, deposito, obligasi, maupun reksadana. Masing-masing dari aset tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda, di mana semakin tinggi potensi imbal baliknya, maka akan semakin tinggi pula resikonya. Oleh karena itu, investasi pada financial asset memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi, sebab membutuhkan kepercayaan dan juga melibatkan profesi seseorang. Meskipun demikian, real asset maupun financial asset ini sangat diminati banyak orang. Hal ini karena financial asset termasuk aktiva lancar, yang merupakan aset yang relatif mudah untuk dicairkan saat sedang dibutuhkan. Contohnya saja seperti saham, yang merupakan financial asset tanpa masa berlaku, sehingga bisa digunakan untuk kapan saja. Nah, untuk investasi itu sendiri, ada investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Beda kedua investasi itu apa sih? Nah, perbedaan yang pertama yaitu dari segi waktu. Investasi jangka pendek ini dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk investasi jangka panjang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi return atau keuntungan. Investasi jangka pendek ini memiliki peluang keuntungan yang kecil, namun jumlah keuntungannya tetap lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Sedangkan investasi
Jangka panjang ini memungkinkan kita untuk mendapatkan return atau keuntungan yang lebih besar. Perbedaan yang ketiga, dari segi tujuan investasi. Tujuan investasi setiap orang berbeda-beda. Ada yang untuk kebutuhan dalam waktu dekat ataupun persiapan kebutuhan yang lebih lama. Investasi jangka pendek ini cocok untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu dekat kurang dari 1 tahun. Misalnya untuk membeli suatu barang. Sedangkan tujuan investasi jangka panjang adalah untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi serta sebagai persiapan kebutuhan yang lebih lama. Misalnya untuk dana pensiun. Contoh dari investasi jangka pendek seperti tabungan bank, deposito, reksadana, trading, saham. Sedangkan contoh dari investasi jangka panjang seperti emas, investasi properti, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri, saya melakukan investasi jangka pendek pada aset tidak berwujud seperti deposito. Saya memilih investasi melalui deposito karena menurut saya, jenis investasi inilah yang paling aman dibandingkan jenis investasi lainnya. Walaupun return atau persentase bunga yang saya dapatkan lebih kecil. Hal ini sesuai dengan prinsip high risk, high return, low risk, low return. Tingkat resiko dari deposito yang rendah ini bisa terjadi karena deposito tidak dipengaruhi oleh pergerakan pasar, karena sistem pengelolaan deposito sudah ditetapkan oleh pihak bank. Namun jika dibandingkan, suku bunga di deposito ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan. Nah, alasan lain saya memilih investasi dalam bentuk deposito karena financial asset, salah satunya yaitu deposito, lebih liquid dibandingkan real asset seperti properti. Misalnya kita melakukan deposito dengan jangka waktu 3 bulan, maka setelah 3 bulan kita sudah bisa mengambil uang yang kita investasikan beserta return yang kita dapatkan dari hasil investasi. Hal ini berbeda jauh dengan misalnya properti. Kita memerlukan waktu yang lama untuk menjual properti yang merupakan aset kita, serta return dari penjualan aset. Saya memilih deposito melalui neobank. Jadi cara investasinya gimana nih? Terus returnnya berapa? Nah, berikut akan saya jelaskan sedikit. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi neobank. Karena saya sudah pernah mendaftar, maka saya klik login. Untuk teman-teman belum mendaftar, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Berikut tampilan dari neobank. Ada fitur-fitur lain seperti rekening, deposito, ajak teman, neo promo, pembayaran VA, dunia neo, neo jurnal, pulsa, dan tagihan. Untuk melakukan deposito, teman-teman klik deposito. Setelah itu muncul periode deposito beserta tingkat suku bunga. Untuk deposito 7 hari, bunga yang didapat adalah 6,5% per tahun. Untuk 1 bulan 7% per tahun, 3 bulan 7,5% per tahun, 6 bulan 7,75% per tahun, dan 12 bulan 8% per tahun. Teman-teman bisa milih sesuai keinginan teman-teman. Karena saya ingin deposito dalam jangka waktu 1 bulan, maka saya klik pada buka deposito untuk 1 bulan. Setelah itu kita bisa melihat ada minimum deposito untuk 1 bulan, yaitu Rp200.000. Dan juga tercantum aturan perhitungan bunga dan rumus perhitungan bunga, yaitu pokok dikali suku bunga dikali masa simpan dibagi 365 hari. Setelah itu kita klik lanjut. Teman-teman bisa memasukkan jumlah nominal uang yang ingin teman-teman depositokan. Terdapat opsi roll over. Ada pokok ditambah bunga tidak diperpanjang. Pokok yaitu bunga dikirim ke saldo aktif setelah jatuh tempo. Nilai pokok otomatis diperpanjang dengan jangka waktu deposito yang sama. Pokok ditambah bunga yaitu nilai pokok ditambah bunga otomatis diperpanjang dan jangka waktu deposito yang sama. Ada tidak diperpanjang, yaitu nilai pokok dan bunga otomatis masuk ke saldo aktif setelah lewat jatuh tempo. Saya pilih tidak diperpanjang karena saya ingin nilai pokok dan bunga otomatis masuk ke saldo aktif setelah lewat jatuh tempo. Nah, terdapat estimasi bunga.
yaitu Rp5.945,20. Cara perhitungan bunganya gimana nih? Nah, cara perhitungannya uang pokok dikali suku bunga dikali masa simpan dibagi 365 hari. Jadi uang pokoknya yaitu 1 juta dikali suku bunganya 7%. Dikali masa simpannya 1 bulan, kita hitung saja 30 hari. Dibagi 365 hari yaitu 1 tahun. Nah, diperoleh Rp5.945,20. Setelah itu kita klik buka sekarang. Klik konfirmasi. Nah, jadi teman-teman tinggal bayar saja dan juga pilih metode pembayarannya. Nah, gimana nih teman-teman? Lebih cuan bukan ketika kita melakukan investasi daripada hanya menabung di bank saja? Nah, dengan demikian, yuk teman-teman kita mulai melakukan investasi. Teman-teman bisa memilih jenis investasi apa saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Guna investasi ini biar kita mendapatkan keuntungan, serta tidak tergerus inflasi. Sekian sharing saya hari ini, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!